Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shroli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi ini kita melanjutkan program pembagian beras kepada mustahik sekitar Citra Grand yang sekitar 750 orang dengan total beras sebesar 4,200 kg. Ya, 4.200 kg. Pagi ini dengan tim ZIS dari Anima kita akan membagikan mulai dari pagi ini sampai mudah-mudahan selesai pada hari ini, meskipun udara sedikit mendung, mudah-mudahan tidak terganggu oleh hujan. Jam 10 selesai. Mudah-mudahan jam 10 selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para donatur yang sudah menyisihkan sebagian dari hartanya yang untuk dibagikan dan dipercayakan kepada Masjid Anima. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Sadaqallahul adzim, sadaqa rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pengurus DKM daripada Masjid Al-Ikhlas Cibubur Citra Grand dan para undangan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat
daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini dikumpulkan oleh Allah. Maka sebagai orang tempatan ya, yang setiap harinya kita tak luput dari kebaikan-kebaikan ya. Bagaimana kita tinggal di dalam kampung ini ya, kita hidupkan daripada suasana masjid. Ibu-ibu bisa datang ke sini, para ya bapak-bapaknya juga sholat berjamaah ke masjid. Lalu ada anak-anak kita yang balik ya, bisa datang ke masjid, hargai orang tua, menyayangi orang-orang di ya tetangga-tetangga kita. Ada anak-anak ya yang belum balik, mereka saya lihat juga ada yang datang ke masjid. Maka ibu-ibu ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menggerakkan kita ya dari rumah-rumah kita sendiri datang ke masjid, ini adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan apabila kita mengedipkan mata saja ya, bergeraknya kedipan daripada mata kita ya dari atas ke bawah, itu adalah berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita langkahkan kaki kita ke masjid ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah pilih kita ya. Ibu-ibu sudah diberitahu daripada ya pengurus-pengurus Masjid An-Nikmah supaya datang ke masjid. Masya Allah, ini adalah ya satu nikmat ya, satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka ibu-ibu yang mulia, alhamdulillah, satu kerja dakwah yang Nabi SAW buat ya, yang beliau kerjakan di kala itu, bagaimana Nabi SAW sampaikan ini dakwah ya, perintah bagaimana siapa itu Allah, siapa itu Nabi, siapa itu para sahabat, siapa itu orang-orang beriman, ini semua siapa malaikat Allah ya, apa itu Al-Quran. Maka Nabi SAW ini dakwahkan kepada satu orang yang pertama itu siapa ibu-ibu? Yaitu seorang perempuan, yaitu istrinya sendiri yang bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ya. Jadi ibu-ibu ini peranannya sangat penting Bu dalam agama. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan ini agama kepada istrinya beliau ya, ketika wahyu pertama kali dari Gua Hiro, di mana malaikat Jibril ya menyampaikan ini wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Masya Allah. Maka kita bacakan apa arti daripada Iqra ini baca, Masya Allah. Maka ketika Nabi SAW dakwahkan kepada Siti Khadijah di rumah, apa Bu? Yaitu baca ini maksud daripada wahyu dari Allah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, apabila kita ingin mendapatkan suasana agama di dalam rumah ya, ketika mungkin kita kesibukan kita di dalam rumah, kita memasak, mengurus anak-anak, mencuci baju, mencuci piring, memasak, melayani suami, segala macam dilakukan di rumah Bu, Masya Allah. Tapi kita jangan lupa untuk hidupkan adanya cahaya di dalam rumah. Ini bagaimana caranya? Insya Allah, maka Nabi SAW ya mengajarkan kepada istrinya beliau untuk mendirikan daripada ta'lim. Ta'lim ini maksudnya apa? Adalah kita membaca daripada kebesaran-kebesaran Allah. Di dalam Al-Quran ada artinya ya Pak ya. Artinya ini apa, penafsiran daripada Al-Quran nanti dibacakan kepada
kita sendiri dan juga kepada ahli-ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita tuh ya ada seorang bapak, ada seorang ibu, ada seorang suami, ada seorang istri, ada anak-anak, ada seorang cucu, ada cucu-cucu, ada cicit, masya Allah. Kalau di dalam rumah nih kita hidupkan taklim secara berjamaah, seperti halnya taklim di dalam masjid. Nah, ini bedanya Bu. Kalau kita taklim di dalam masjid, kita datangkan ya ulama-ulama, ada ustadz-ustadz ya, penceramah, memberikan ilmu. Tapi kalau di dalam rumah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan kepada istrinya untuk mendirikan taklim rumah, ya? Apa aja Bu? Ada Riyadhus Shalihin, ada Bukhari Muslim, hadis-hadis atau tafsir-tafsir lainnya yang dimana kita ini lebih mudah untuk bisa dapatkan ini arti daripada hadis, satu hadis, dua hadis, tiga hadis. Kadang-kadang kita ya kalau kita tidak bisa hidupkan ini maksud agama, kadang-kadang nih Pak sulit membedakan antara ya ayat Al-Quran dan hadis. Kita harus mesti bisa lah ya membedakan mana yang firman daripada Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud daripada firman Allah adalah Al-Quran, daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh perbuatan-perbuatan Nabi dan sunnah-sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu insyaallah ya apabila kita dirikan taklim di dalam rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan daripada ketenangan jiwa-jiwa di dalam rumah kita. Jadi ada ketenangan batin kita di dalam rumah. Sakinah. Allah Subhanahu wa taala berikan ini sakinah di dalam rumah secara tunai, Bu. Jadi kalau kita belanja ke hiasannya gitu ya. Kalau kita belanja ke pasar, Bu, kalau kita mau beli bawang, cabai, tomat gitu ya. Itu kan kalau kita mau bayar tunai, nah ini Pak tunai, alhamdulillah. Oh iya Bu, bisa kita terima itu cabai, bawang, tomatnya ya kan. Nah, kalau kita bikin ini taklim di dalam rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesakinahan ya, mawaddah warahmah di dalam rumah secara tunai, bagaikan kita membayar secara tunai kita beli barang-barang di pasar. Masya Allah. Maka ini adalah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita datang ke masjid ya, ada pembagian sembako secara tunai kita berikan, Masya Allah. Nah, seperti halnya dalam ya kita ya diajarkan oleh Nabi mendirikan taklim dalam rumah. Nah, ini penting sekali Bu. Kenapa taklim ini ya perlu kita buat? Insya Allah. Maka bapak-bapaknya ya, kami ini sangat senang dan merindukan bagaimana bapak-bapak bisa datang ke Anikma ya. Nanti saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari belakang Pak, dari Cimatis. Oh, itu RW 9. Bapak dari mana? Saya dari Kampung Pulau Pak. Masya Allah. Nah, nanti lain kali saya tanya, ada kita ketemu dalam taklim masjid itu setiap subuh. Ya, ada bapaknya, Pak dari mana Pak? Oh, saya dari Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah. Nah ini Bu, jadi kita saling mengunjungi satu sama lain, saling bersilaturahim ya, dengan kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah semua siap ambil bagian Bu ya. Semua insya Allah undangan ini semata-mata ya hanya dari Allah ya. Apa yang saya sampaikan semata-mata ini adalah Allah yang buat, Allah yang berikan kepada kita semua insyaallah. Maka untuk mengakhiri daripada ini kita ya, setelah ini kita akan lanjutkan dengan pembagian sembako.
Nah, sebelumnya kita doa untuk kerahmatan daripada kebaikan ya. Kita punya amal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa atimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.